Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bini'matihi tatimmus salihat, wa bibalaihi rufi'at ad-darajat wa kuffirat as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifati wa dhat. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin. Ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan, Amin ya dari kegelapan kalbu, Amin. kepada hati yang terang benderang, Amin ya kepada Allah. ilmu mengenal Engkau, mengenal kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu alaihi. Para guru, para masyayikh, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara semua, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sekarang masuk ke hikam nomor berapa di situ, Pak? 32. Di saya nomornya 24 ya. La tastaghrib, benar. Iya, betul. Sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengajarkan kita semua, begitu juga orang tua kita, wabil khusus kepada siapapun yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Wa bihi qal, berkata Imam Athaillah Iskandari qaddasallahu sirrahu, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Janganlah engkau merasa aneh, merasa heran. Wuqu'al aqdar. Wuku' artinya terjadi. Apa yang terjadi? Aqdar. Keburukan-keburukan, masalah-masalah, kekacauan-kekacauan, termasuk gempa fisik, gempa alam, yang paling bahaya gempa pikiran. Ya, itu sama. Ya. Jangan merasa heran kenapa di dunia ini masih ada masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Madumta fi hadhid dar. Selama engkau masih di dunia ini, jangan merasa heran. Karena ini bukan surga. Ya. Kalau ini surga, pasti nggak ada masalah. Ini di wajahnya ada masalah semua nih. Nggak ada. Anak kecil aja ada masalah. Anak kecil hilang pulpen masalah, nangis dia. Kalau kita kehilangan pulpen, santai aja. Ya. Beli lagi yang baru. Anak kecil kehilangan penghapus, pusing deh. Tapi ketika umur bertambah, bagi dia itu masalah kecil. Ya. Maka orang-orang yang panik dengan masalah, itu orang yang hatinya masih kecil. Ruhnya masih anak-anak, walaupun tubuhnya sudah menua. Karena tidak dididik. Maka ruh ini mesti dididik. Qalbu ini mesti dilatih. Fa innaha, sesungguhnya dunia ini, ma abrazat, tidak akan pernah menampakkan illa kecuali ma huwa, apa yang dia mustahiqqun wasfiha. Mustahiqqun wasfuha, yang pantas menjadi karakternya. Karakter dunia apa? Keburukan. Dunia itu bahasa Arab artinya lawan dari ulya. Dunia berarti rendah. Dunia berarti masalah. Karena dia rendah, dia hina, dia masalah,
dia akan selalu mengeluarkan masalah. Itu dunia. Maka jangan pernah mengawinkan kolbu dengan dunia. Cukup tubuh kawin dengan dunia. Kolbu tidak boleh kawin dengan dunia. Jangan pernah masukkan nama-nama dunia. Dunia itu apa aja isinya? Rumah, mobil, motor, pasangan, kerjaan. Jangan masukkan kolbu. Sekali masuk ke dalam kolbu, kata Rasulullah, ta'iba abdud dinar. Orang ini kualat. Ta'iba, dia akan lelah sepanjang hidupnya. Jadi kita boleh capek fisik, jangan capek kolbu. Ya, ini ada yang capek-capek pulang kerja masih mau ngaji. Ya. Ini hari apa nih Pak? Senin ya? Sama, saya kan juga kerja, saya juga masih ngajar. Ya. Hari ini, karena yang datang guru-guru, maka saya lah yang nyetir. Ya, kecuali tadi ya, pas datang ke sini udah gak kuat. Nguap lu, ngantuk lu. Karena tadi siang saya masih ngajar, tapi kita nganter. Tapi nikmat. Pengorbanan itu nikmat. Capek, lelah itu nikmat. Jadi orang yang gak pernah kelelahan, itu hidupnya gak nikmat. Ya, jadi nikmati Pak perjuangan-perjuangan itu. Nikmati lelahmu berkhidmah. Di dalam lelah itu nanti ada rasa. Coba orang yang tidak pernah tahu nikmatnya satu teguk air, puasa. Nanti ketika azan, dia merindukan satu teguk itu. Benar gak? Ya. Orang yang masalah terus di rumahnya udah pisah beberapa waktu, nanti ketemu lagi. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Ya. فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحِقٌ وَصْفُهَا. Dunia itu, apa isinya, itulah yang keluar. Mungkinkah gelas isinya air hitam, kopi, keluarnya teh? Mungkin enggak? Dalamnya putih susu, keluarnya kopi? Mungkin? Enggak. Ya, enggak keluar-keluar dari kopi, karena kopi antum pada senang wajahnya kan. Wajahnya udah hitam-hitam kayak kopi. Apa isinya itu yang keluar. Sama, ini isinya apa, itu yang keluar. Maka orang yang senangnya rumah, ngomongin rumah mulu. Orang senangnya mobil, ngomongin mobil terus. Senang duit, ngomongin duit terus. Senang lawan jenis terus. Apalagi sesama jenis, ngeri Pak. Ya. Ya. Tapi kita nggak boleh benci sama mereka. Kita hanya benci perilakunya. Karena dia sendiri sebenarnya benci dengan perilakunya. Tapi dia mau keluar dari kondisi itu, dia bingung. Oleh karena itu jangan pernah membenci pemaksiat. Benci saja maksiatnya. Karena satu saat jika kita membenci sesuatu, siapa tahu nanti kita ditakdirkan melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah terbayang kebencian kepada sosok. Kualat nanti. Nanti takdir itu berputar. Enggak ada takdir enggak berputar. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Itu hari itu takdir akan Allah putar. Suka-suka Allah yang muter. Kan kudrat iradatnya suka-suka dia. Hatta kita sendiri nggak sanggup mengatur diri. Ya, coba uban udah keluar nggak bisa ditahan Pak. Pengennya kan nggak ada ubannya kan. Wawajibun na'tiha atau wawajibun na'tuha. Dunia, apa yang wajib yang sepantasnya dia tampilkan itu yang tampil. Jadi siapa yang berjuang di masjid, berjuang di pesantren, mengabdi di masyarakat, bekerja di kantor, dimanapun aktivitasnya, lelah, masalah, ada orang menghalangi, dakwah kita disikat, dakwah kita itu biasa aja Pak. Kalau nggak begitu nggak dunia, ya. Kalau nggak ada masalah, antum berarti minta berpisah nyawa dengan badan, mau nggak? Hanya itu maharnya supaya namanya syahid, mati syahid. Bukan bunuh diri. Orang bunuh diri nambah masalah. Kalau orang bunuh diri tahu dia apa yang terjadi setelah dia mati, dia nggak mau mati Pak. Udahlah, sholat belum tentu diterima, bunuh diri. Bunuh diri ini berarti dia putus asa.
Orang yang putus asa itu Allah benci kepadanya. Berarti orang ini menilai Allah kehabisan kasih sayang. Nah, ini orang-orang seperti ini Allah nggak suka. Ya. Setelah itu apalagi Pak? Arabnya. Oke, baik. Itu udah dibaca belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berikut. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Sebelum sampai ke sana. Ini kita sering ulang-ulang. Dunia itu makhluk enggak? Akhirat makhluk? Oke. Yang bukan makhluk siapa? Allah. Pengen dunia datang ke kita atau kita datang ke dunia? Maunya. Ya, gimana caranya? Dunia itu hanya patuhnya ke kholiknya, ke penciptanya. Terus gimana caranya? Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pikiran paling pangkal sampai ujung, gak boleh lepas dari nama Allah. Kolbu kita gak boleh lepas dari nama Allah, baru dunia datang ke antum. Gak capek kita. Karena dunia ngira, wah itu orang-orangnya Tuhan tuh. Maksudnya apa? Itu orang-orang dekat sama Allah itu. Kalau dunia melihat di kolbu kita ada nama dia, ini mah sama gua nih, sama hinanya nih. Ya, kita perbudak aja dia, kita bully dia, kita kerjain dia. Kita buat dia lelah lahir batin. Tapi kalau di kolbu kita ada nama Allah, dia langsung, kata orang Jawa, sendiko dauh. Sam'an wa ta'atan. Terbersit Allah kirim, maka hati-hati. Tapi yang membersihkan itu sendiri siapa? Allah juga kok. Gak bisa dibuat-buat Pak. Saya bersihin gak bisa, itu namanya ngayal. Ya. Angan-angan disebut orang tulul amal, bukan amal, tulul amal pakai hamzah. Orang panjang angan-angan. Nyamar lewat sholawat, nyamar lewat doa, nyawar. Ya, sebenarnya angan-angan dia yang panjang. Buktinya lagi sholat, lagi sholawat dia ingat itu. Dia nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah saat sholawatnya. Tapi masih mending lah, masih mau sholat atau sholawat. Cuma nanti ancamannya apa? Bahayanya. Sekali dia doa, sekali dia sholawat, sekali dia sedekah, hajatnya tidak sampai, maka dia akan mencari kambing hitam. Makanya sahabat kita, Ustadz Isu Mansur, ini lagi ditarget sama orang yang merasa korban dia. Beliau kan ngajarin, sedekah 1 dapat 10, nggak salah, itu udah bener. Bener nggak? Ada Qurannya nggak? Beliau nyampain pesan itu. Cuma orang mengira nanti dari jalur dia 10 itu datang. Itu kan syirik khafi. Capek begitu antum. Sedekah tapi di hatinya pengen duitnya nambah. Lah gak begitu kalau sedekah. Ya. Apa kata ahli surga nanti? Ya Allah, seandainya engkau tidak pernah menjawab doa kami dahulu, tidak pernah membalasi semua sedekah kami, tentu kami hari ini jadi konglomerat di surga. Udah enak di surga, masih belum puas. Ternyata di atas surga ada surga lagi, di atas surga, di atas surga ada lagi. Apa kata mereka? Ya Allah, ini doaku yang dulu belum dikaburkan, cuma sekian. Ada beberapa doa dia belum dikabulkan, itu yang membuat dia naik, sedangkan sholatnya tidak ada satupun yang diterima. Karena sholat dia ria. Sedekah dia pun ria. Berjuangnya pun ria, baperan, ya, gampang tersinggungan. Tapi ada beberapa doa dia yang belum dikabulkan, itu yang membuat derajatnya tinggi nanti di akhirat. Maka mereka berpikir, ya Rob, coba doa-doaku separuh aja nggak belum dikabulkan. Jadi konglomerat ya, tabungannya banyak. Jadi sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, doa-doa aja. Maka setiap hari tabung doa. Jangan tabung kapan diijabah doa. Mau menjadikan doa sebagai wirid? Maka Imam Abul Hasan Syazili, Imam Al-Haddad, Imam Al-Attas,
Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, semua, Bahauddin Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Idris Al-Idrisi, semua mengajarkan doa, bukan supaya kita dapat hasilnya di sini. Itu maksud mereka ngajar muridnya. Maka ada Hizib Bahar, Hizib Nasr, Hizib ini, Hizib itu. Yang paling suka saya itu Hizbul Bar namanya. Hizbul Bar. Itu adalah gambaran daripada maqamat rohani Sidi Syekh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Sayyidina Ali ketemu orang ini benci dunia, kata dia, ini benci dunia, ini talak dunia. Tiap ketemu Sayyidina Ali ngomong dunia dia benci. Kata Sayyidina Ali apa? Wahai sahabatku, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang suka cinta sesuatu, dia sebut-sebut sering. Banyak dia ulang-ulang. Sebenarnya di hatimu kamu cinta dunia. Cuma mau melawan itu atau mau ngeles biar kelihatan bukan cinta dunia. Udah, Sayyidina Ali ajarin cara biar gak cinta dunia. Dunia itu hanya bisa ditolak dengan nama Khaliknya, penciptanya. Maka masukkan nama Allah di dalam kolbu. Ya, apalagi orang yang bawa nama Allah, mimpin zikir, nggak mungkin. Dia butuh dunia, atau dunia butuh dia. Yang mana yang benar yang mana? Kayaknya dunia yang butuh dia ya. Dunia itu kalau nggak ada orang zikir, hancur. Jadi dunia itu kenapa melayani orang-orang yang di kolbunya ada nama Allah? Karena si dunia mengatakan, kami akan hancur jika engkau tidak ada. Dalilnya apa? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Tidak terjadi kerusakan besar di muka bumi bernama kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan atau dikatakan, disebut-sebut namanya Allah. Jadi selama masih ada yang baca nama itu, antum aman. Jadi baik-baik sama ahli zikir ya. Walaupun kita kurang zikir nggak apa-apa, antum baik-baik sama dia. Kata Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tasdiq ulubina wilayatun sughra. Mau jadi wali nggak? Nggak ribet, gampang. Mau jadi wali Allah nggak? Ini yang ngomong bukan saya nih, Imam Junaid. Imam Junaid ini imam salafus soleh, wali kutub, wali ghaus di zamannya. Pewaris mutlak Rasulullah di zamannya. Imam Junaid. Apa kata beliau? Kamu mau jadi wali? Gampang. Tasdiq ulumina. Percaya, terima ilmu kami. Bukan hanya zikirnya, ilmunya. Ilmu ma'rifat terima, jangan tolak. Jangan kemudian, halu nih, gitu. Kan begitu. Enggak nyampe, cukup katakan, mungkin dia sudah sampai, saya belum. Orang yang sampai makomnya kepada Allah bergantung umur gak? Coba ada gak antum yang sudah sampai ke makom? Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah. Allah lah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ada yang sampai ke situ gak? Itu bukan halu Pak, hakiki. Yang ngomong begitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, jika engkau duduk tenang berkhalwat, sebut namanya sampai engkau fana di dalam namanya, nanti yang punya nama akan datang mengenalkan dirinya. Udah pernah duduk begitu belum? Yang ngomentarin orang mulu, katanya mursyid, ya kan? Katanya bersanad, katanya berijazah. Kalau punya ilmu, udah amalin ilmunya, jangan ngomentarin orang terus, jangan suuzon terus dengan orang, mulai beramal. Ya. Perintah Allah di Quran bukan ngomentarin orang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang perlu diperbanyak bukan ngomentarin orang, tapi nyebut nama Allah. Kalau enggak akan pernah antum merasakan kedekatan itu, walaupun umur sudah bertambah. Mungkin yang muda-muda ini, kalau yang tua-tua mohon maaf nih, enggak mau sekarang menyegerakan diri mengenal Allah, Allah akan ganti generasi baru yang mau mengenal dan menyebut namanya. Begitu ancaman Allah. Ya. Dalam hadis qudsi ada begitu. Ya.
Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Kenapa doa kita nggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego, itu nggak akan naik, dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, dia dapat berkah, muslim, non muslim dapat berkah 10 di dunia. Itu sudah hukum wajib. Udah plus dari Allah. Mau dia mukmin nggak mukmin, dia suka berbagi, caritas. Non muslim suka berbagi, diberkahi Pak hidup dunianya. Coba lihat startup yang suka bakar-bakar duit. Itu mereka bertahan sampai hari ini, benar nggak? Ya kan? Kalau mereka nggak mau bakar-bakar duit, mau promosi, mau memberikan free ini, free itu, nggak ada hasilnya. Nabi Muhammad SAW dulu seperti itu. Cuma yang dituntut itu jangan cuma mikirin nafs. Tubuh ini mau ditinggal. Apa masih kurang jelas? Tubuh ini dulu kecil, kemudian menjadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa, sekarang sudah menua, udah mulai sakit-sakitan. Ini Donald Trump namanya Pak, Donald Trump Al-Fadani. Udah mulai sakit-sakitan belum? Punggung, kaki, duduk lama-lama udah mulai kesemutan, udah tua tuh, calon-calon itu. Iya, baru kan, wajah sih wajah 40. Udah mulai, jadi dulu kalau duduk lama aman, sekarang duduk lama berasa. Ya, punggung mulai cari sandaran, kan yang dapat sandaran beruntung kan. Tapi anehnya orang ngaji hikam, ngaji zikir, ngaji ma'rifatullah, tahu-tahu sudah 1,5 jam, baru ingat punggungnya sakit. Kenapa? Saat itu kolbunya sedang asik dengan yang menggerak-gerakkan kolbunya. Coba lihat anak-anak kita kalau lagi main game, dia lupa kalau dia butuh makan, minum. Benar gak? Mainannya akal ketika berkhayal jadi game. Game-nya kolbu itu nyebut nama Allah. Kalau game biasa ada ini gak? Apa namanya? Stage 1, 2, 3 gitu ya, benar? Ya. Level 1 tuh, Bapak juga main juga nih. Level 1, 2, 3 sama. Ya, orang kalau sudah punya game di dalam kolbunya, dia asik dengan game itu. Game kolbu itu menunya banyak Pak, dan seru sekali. Ya. Ada bintang-bintangnya juga di dalam itu. Ya. Dan kreditnya asli, hakiki. Kalau yang di game-game itu kan kreditnya di situ-situ aja. Ya. Tidaklah permohonanmu diangkat kepada Allah kecuali engkau membawa namanya. Tidaklah satu permohonanmu dipersulit kecuali karena engkau memohon dengan menyebut dirimu. Jadi ciri-ciri orang doa tapi pikirannya susah. Dia sholat, dia rajin ibadah, tapi susah aja bawaannya. Karena dia yang pikirkan, ya Allah hidup saya susah. Ya Allah, begitu terus. Boleh berkeluh kesah kepada Allah, boleh. Tapi dia lupa nih. Ya, jadi saya agak sedikit beda dengan beberapa motivator. Kamu doa yang spesifik, biar dikasih sama Allah. Ya boleh sih. Cuma emang Allah itu suruhanmu. Ya. Doa itu dalam bahasa Arab fi'il amar, kata kerja, kata perintah. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kami. Kan urzuk itu bahasa Arab, perintah, fi'il amar. Begitu kata Imam Al-Juwaini, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beda kita dengan kelompok yang lain. Doa pun juga kata kerja, kata perintah. Pantas enggak kamu merintah Allah? Maka kata-kata itu
bukan sebagai perintah kita jadikan, tapi kita jadikan sebagai curhat. Maka tadi, coba diingat-ingat Pak, doa itu jadikan tabungan akhirat. Jangan minta diijabah di sini. Kalau Allah kasih ijabah di sini, anggap itu hanya benefit, fawaid. Maksud kita cuma satu. Kenapa kita manggil-manggil Allah, menyuruh-menyuruh Allah? Bukan isi doanya yang kita maksud, tapi kita dilirik oleh Allah. Maka di Quran itu lafaznya ibtigha'a wajhillah. Mencari lirikannya, menunggu kita diliriknya. Maka di Quran, di hadis misalnya, salasatun la yazurullah yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik di hari kiamat. Kan bahaya itu. Kita ingin dilirik oleh Allah semenjak di dunia. Sekali dilirik Allah di dunia, maka dia akan dipandang terus dengan rahmatnya sampai ke akhirat. Mungkin dalam sholat gak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna, Imam Al-Qushairi. Ada orang, udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya. Belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala. Nama Allah, tulisan yang ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama kertas lama dari papirus. Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian dia ambil atau dia makan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi, nanti dibuang. Biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku, daripada hancur di tempat yang jorok. Ya. Jadi kalau dia potong-potong satu-satu sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima, karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama. Ya. Jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya. Kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya. Ya. Oh itu bukan Quran hakiki, iya, tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ. Ya. Dulu ada satu dosen, nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas, diinjak-injak. Itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok? Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia Pak, sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media, wajah kita udah X semua orang. Tapi saya gak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin, saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia. Pantas dihina. Kalau ada orang hina kita gak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh gak apa-apa, gak ada masalah. Ya. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita gak ada masalah. Mau dicoret 1000 kali juga gak apa-apa. Yang penting Allah yang menciptakan saya gak coret saya. Antum aja yang coret gak apa-apa. Ya. Kalau Allah gak coret, yang dicoret ntar siapa? Sedih Pak. Ya. Jangan bikin begitu. Yang masih punya Facebook nih. Saya udah gak punya Facebook. Di unlike sama orang aja, jantungnya langsung ini. Ya kan? Tuh gak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya nanti jadi jahat. Kenapa?
Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang. Karena kebenaran yang kita yakini. Pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai diusir. Kita beruntung dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, masih dimudahkan. Gak ada masalah kalau ada orang kemudian, misalkan apalagi Pak pengurus ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah. Biasa-biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Dua langsung. Apa ciri-ciri orang sukses baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu. Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses. Nah, itu mau setelah sukses. Waktu awal dia berjuang, awal dia sekolah, awal dia berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja, belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun, ya masih gitu-gitu aja hidup. Ya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar. Mau meninggal dulu nih, meninggal husnul khotimah. Dikubur, dipermudah oleh mungkar nakir. Bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Siratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses. Kita kan sering ngomong ini, yang penting bisa makan sehari, gitu kan? Itu terlalu kecil kesuksesan yang antum cari. Ya. Jangan begitu kalau punya cita-cita, jangan begitu. Citanya ketinggian dikit ya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa. Emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok. Yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata. Benar nggak? Kalau antum emang siap jadi murid, siap saya kata-katai. Siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu, itu mah gampang Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar. Dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus siap dikata-katain. Ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong. Udah istikharah cari guru yang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Ya. Gimana? Pak Hashim tersinggung gak kalau aneh ngomong? Kan udah senior nih, kita masih junior. Tapi malah jauh-jauh dateng nih Kak. Antum gimana Pak? Kan ya sama kan? Sama-sama udah putih kan? Kita ngomong begini dari tadi tersinggung gak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak gak? Sakit? Wah berarti gak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi? Setelah dipijitnya enak itu Pak. Ya. Kata-kata guru itu seperti tukang pijit. Ada urat gak bener, dia tekan. Bukan berarti tukang pijitnya dia sehat. Dia mungkin juga ada masalah di badannya. Nah, itu cara mandang guru kira-kira begitu. Ya. Tapi jangan dianggap tukang pijit juga guru kita ya. Ini cuma analog aja Bapak Ibu. Ya. Jadi siap jadi murid, harus siap dikata-katai. Ya. Siap kemudian digembleng. Ya. Satu saat kalau ada masa, kita itikaf bersama, zikir ya minimal kalau nggak sanggup 40 hari
Ya 7 hari, 3 hari. Ya. Sekarang kayaknya suluknya harus gaya milenial. Orang-orang kalau zaman-zaman kita dulu, kalau saya kholwat Pak, nggak boleh bawa handphone, emang nggak ada handphonenya. Ya, makan dikurangi. Yang kira-kira membuat syahwat kita tinggi seperti daging dikurangi. Yang syahwat makannya tinggi protes. Itu ajaran apa tuh ngelarang kita makan pakai daging? Ya, kalau dokter sama food combining, pakar food combining ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini, jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa yang diterima? Sejak kapan guru lebih hina daripada dokter? Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru enggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah. Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Ya. Baru berhasil. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin. Di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji. Asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya. Pasti dia sukses. Suksesnya santri, dia terima. Nih, saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang. Ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya. Itu nikmat sekali, karena seperti diperhatikan. Seperti diperhatikan. Ya. Nggak ada tersinggung saya. Malah senang. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung itu senang. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak antum yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja. Kita nggak musuhin dia. Ya. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal, ya, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang, nggak perlu pakai merem-merem, Pak. Nggak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat. Apa obrolannya? Ya, beberapa waktu. Ya, kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia. Tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar, disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh. Berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar, ya. Katanya benci ini, benci itu. Saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya. Ya, ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada. Saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita, udah beli. Ya. Saya mah seneng. Coba ketawa aja kalau ingat ya.
Maka sama dunia itu nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah, nggak usah bilang benci dunia. Nggak usah bilang benci dunia, munafik kita nanti. Ya, toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Iya. Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia. Ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga. Ya, kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Mastudia fi ghaibis sarair. Apa yang ustudia, yang tersimpan di dalam gaibnya sir seseorang. Di dalam diri kita ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan. Zahara fi syahadati zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka, lidah, kata-kata, kecenderungan hati, dan lain sebagainya. Itu akan muncul. Ya. Itu pertanyaan kita tadi. Kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, maka pasti yang keluar itu syattan baina may yastadil. Nah, ini bagian terakhir ya. Ini ngebut nih Pak, biar cepat selesai hikamnya. Karena kalau pakai model yang sebelumnya, yang mulai jam 12 sampai jam 3, itu satu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari semalam. Nah ini kita kebut, karena ada orang yang gak sabar pengen cepat khatam. Syattan baina may yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah, dengan ma'rifat ahli ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali. Apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlih wa asbata al-amra min wujudi aslih. Orang yang bermakrifat dengan ilmunya para aulia dan para anbiya, dia berdalil tentang Allah, mencari ilmu tentang Allah bukan dengan mencari selain Allah. Cari dalil, tafakur ke alam, tadabur alam, enggak. Kan sekarang namanya tafakur, padahal asalnya ya, yang benar tafakur alam ya. Orang sering nyebut tadabur alam ya. Ini itu macam-macam. Surat sekian, ayat sekian, ya oke, itu oke. Itu namanya teori ilmu pengetahuan. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam. Ini yang disebut dengan singa-singa ahlu sunnah. Jago debat. Saya nggak mau Pak disebut singa, walaupun ada orang ngirim video ke saya, kamu singa Aswajaya. Enggak, saya enggak singa ya. Saya bukan singa. Oh maksudnya bukan itu, enggak mau disebut singa. Mau apa aja, mau majazi, mau hakiki, enggak mau. Ya. Karena singa itu karakternya apa? Buas. Benar. Imam Ghazali, imam yang saya jadikan panutan, beliau mengatakan, hati-hati dengan karakter buas, namanya sibaiyah. Kalau orang buasnya preman, dia nyari lawannya lawan fisik. Jawara dia. Kalau premannya preman ilmu kebatinan, dia cari lawan orang tuh nguji-nguji ilmunya. Ya saya bukan singa, saya nggak masuk gitu Pak. Jadi yang punya sihir, ente jangan uji-ujian, ini nggak masuk ya. Nanti yang turun tangan nanti Allah. Kita nggak masuk ya. Kalau orang kemudian dia singa, punya karakter apa? Karakter buas, karakter menyerang, dia punya ilmu, punya dalil, punya kitab kuning, punya hafalan Quran dan hadis, punya kemampuan bermantik,
maka dia gunakan semua ini untuk nyerang orang berbeda dengan dia. Apakah itu yang berbeda aliran, berbeda pemahaman, apalagi berbeda pendapatan. Akan begitu. Berbeda kemasyhuran, bagi dia musuh. Itu karakter buas itu begitu. Beda popularitas, serang dia. Ya, beda paham dikit, serang dia. Akhirnya saling serang. Enggak, saya mohon maaf, tolong jangan sebut-sebut saya singa Ahlus Sunnah. Kita pun belum pantas disebut benar-benar Ahlus Sunnah. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah. Oh, kalau ada orang mengatakan dia benar-benar Ahlus Sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu. Ya, sedang berusaha bermujahadah. Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran Ahlus Sunnah, silakan. Saya nggak masuk, ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi, ya. Kita nggak masuk. Nah, karakter ini yang harus kemudian dijinakkan. Yang menjinakkan hanya karena yang ilmu ini dulu dikembangkan oleh Imam Ghazali, ilmu singa ini. Dulu Imam Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari lawan terus. Imam Ghazali itu nggak ada lawannya. Tapi kemudian beliau bertemu gurunya, Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya. Dididiklah Imam Ghazali sehingga singanya berubah menjadi jinak. Kalau bahasa kampung kami lebih gawat, Pak, ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang, ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Benar, ya? Tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah, zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Emang liar kok. Ciri-ciri anjing liar dia ajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing, mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa puas, jiwa tamak, puas akan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan gak boleh puasa, Pak. Emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat suruh ngomong, terus dia gak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah. Ya. Nah ini bedanya. Orang yang arif billah, kenal Allah dengan hakikatnya, Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia gak perlu dalil, gak perlu bukti. Buktinya Allah itu ada, nih dalilnya. Nih adanya alam, buktinya ada Allah. Itu versi ilmu akidah. Benar secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah ahli dzauq, bukan dari makhluk untuk mengenal Khalik, tapi dari Khalik lah engkau mengenal. Dibalik, ya, pilih mana Pak? Pengen yang cara debat-debat, ngitungin dalil, ngapalin nomor, atau langsung ngerasain? Langsung ngerasain aja. Nah itu namanya talqin zikir, belajar ilmu tentang yang punya nama, ma'rifatullah. Ya. Lebih enak, lebih gampang, lebih ringkas. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika memang sudah ada dua jalan, ya, jalannya Nabi Muhammad sebenarnya gabungan dua jalan ini, maka saya juga menggabungkan dua ini. Dulu jalan kita cari dalil dulu, membuktikan Allah ada. Allah butuhkah pembuktian? Yang perlu dibuktikan, buktikan dirimu hamba. Buktikan dirimu cinta Allah. Buktikan dirimu betul-betul patuh kepada Allah. Itu yang perlu dibuktikan. Mana dalilnya kamu betul-betul jadi hamba Allah? Maka bacaan kaligrafi di situ tuh perlu jadi tagline hidup. Wa'bud rabbaka. Bisa baca nggak tuh?
Nggak bisa ya, ke ular ya. Bagus sekali itu ya. Mau sholat, saya baca itu, terharu kita langsung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mati, nanti dia bilang, ya Allah, sebentar aja dihidupkan, nanti saya jadi soleh. Kan begitu semuanya. Kayak kita lagi ujian, terus pas ngelihat ada 10 soal esai, mau bilang ke pengawas, Pak, Ibu pengawas, sebentar aja saya mau lihat buku, diizinin enggak? Di dunia aja begitu disiplinnya, masa di akhirat enggak? Mumpung ujiannya belum ada, ujiannya nanti cuma 2 pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, itu pengawas ujian di alam barzakh. Pertanyaannya 2. Man rabbuk? Siapa yang engkau jadikan Tuhan? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, ditunjukkan satu wajah. Ini siapa? Tuh, kita belum pernah ketemu yang kedua itu. Pernah ketemu, antum aja yang lupa. Maka cari, ingat dia sekarang. Caranya hidupkan majelis maulid, sebut-sebut namanya. Jangan hanya bernyanyi, melakukan. Tapi kita undang juga, kan ada yang bersolawat, ada ustadz yang menceritakan isi solawat itu. Apa yang dibaca, sehingga nama-nama yang disebut di situ masuk ke dalam hati. Itu anjuran. Jadi idealnya majelis solawat begitu. Ya, kalau mengundang orang, request, menceritakan apa yang ada di kitab Barzanji, di Ba'i, itu yang kita minta. Ya. Jadi membaca, dengerin di Ba'i itu betul-betul berasa di kalam kolbu. Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan Allah, semoga makrifat kita sudah naik kelas. Bagus dalil A, B, C, D, tapi semoga nanti dalilnya adalah Allah itu sendiri. Amin. Apakah namanya, apakah perbuatannya, apakah sifatnya, apalagi zatnya yang datang mengenalkan diri. Ya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Terima kasih Buya. Malam ini kita sudah mendapatkan ilmu 7 bab dibahas pada kesempatan malam ini. Namun ada beberapa yang mau ditanyakan bagi para jamaah, bisa nunjuk tangan. Kita ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Buya Ar-Raji Hasim, dan beliau kita doakan selalu sehat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita sekalian. Saya sering mengikuti Buya, yaitu lewat YouTube. Jadi mudah-mudahan Buya ikhlas dan juga ridho kami mendapatkan ilmu lewat YouTube tersebut. Di situ juga ada Buya memberikan ijazah-ijazah, kemudian kami pun sedikit untuk mengamalkannya, sehingga Buya juga mudah-mudahan mengijazahkan itu terhadap kami yang belajar di YouTube. Selanjutnya Buya, kita juga tahu adanya kodo dan kodar. Kodo dan kodarnya Allah. Kemudian kodo itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, kodar setelah zaman ajali. Lantas ada di antaranya tentang ajal, kemudian rizki, termasuk di dalamnya jodoh dan juga nasib. Lalu di situ juga ada kodar, ada yang mu'allaq dan juga ada yang mubrom. Kalau yang mu'allaq barangkali sudah tidak bisa diusahakan lagi. Oh yang mubrom ya. Kalau yang mu'allaq itu masih bisa diusahakan. Kira-kira untuk rizki ini termasuk yang mu'allaq ataukah yang mubrom itu? Rizki. Karena dan juga termasuk di sana nasib. Baik. Gitu. Berikutnya pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, paling A, B, C gitu. Itu cukup dulu. Oh gitu. Takut nggak bisa jawab semua. Oh iya. Ini dulu boleh silakan. Baik.
ijazah-ijazah yang kita sampaikan dalam kajian-kajian itu silakan diamalkan kecuali talqin. Talqin harus ke ahlinya. Ya, kalau ada mursyid di kampung kita ambil ke ilmunya ke mereka, ya. Mengenai takdir, ya. Istilah takdir yang digantung mu'allaq bahasa Arabnya. Jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubram. Bapak itu sukunya Bapak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab, gitu bisa nggak? Nah, itu namanya mubram. Ya, itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja, yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu ma'rifatullah itu lain lagi. Ya, ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak nggak? Bisa nolak? Udah terima aja. Itu namanya takdir mubram. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea ya. Ya, nggak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo, ya sawo mateng apa telur mateng, nggak jelas ya. Kita nggak bisa protes, udah begitu aja. Apapun yang dia mau, bagi saya, mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubram bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'allaq itu ternyata sebenarnya mubram juga. Kenapa? Dia masih digantung, tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, nggak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal, arih nafsaka minat tadbir. Jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dirubah nggak segala macam ya? Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10, tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum tuh suksesnya 10 kali lipat, cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Nggak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja? Waktu kita dalam janin, takdir cuma 4, Ustaz. Ya. Apa aja tuh? Apa? Ajal. Cepet amat ajal. Bikat birizkihi. Rizki dulu. Rizki itu jodoh 1. Jodoh itu rizki. Bikat birizkihi, nggak ada di hadisnya wajodohihi, nggak ada. Bikat birizkihi 1, terus wa amalihi, amal dulu. Ngapain kamu nanti? Gitu. Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga apa? Wa ajalihi, baru ajal. Jangan langsung ajal Pak, cepet amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat, syaqiyun au sa'id, dia nanya ahli surga apa neraka. Gitu. Bahagia di surga atau sengsara di neraka. Itu maksudnya, bukan bahagia di dunia, bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syaqi, dia sengsara masuk neraka, atau sa'id, dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang aneh jelasin. Antum mau nambah lagi pertanyaan. Rezeki, saya mau tanya. Kalau kita waktu kecil dulu nggak punya gaji, rezeki datang nggak? Dianterin oleh emak kita ya kan? Bener? Waktu sekolah dulu kita dibayarin orang tua kita. Rezeki dianter nggak? Dianterin. Dianterin rezeki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja, pulang, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah tuh bagi-bagi doang Pak, kita nggak pernah nyari rezeki, kita cuma nunggu dan ngambil, nunggu ngambil. Time nunggunya inilah skill yang dipunya orang bisnis,
skill yang punya Allah politisi, dia tahu cara ngambil-ngambilnya. Ya. Ini kan sudah ada yang mulai sayembara mau jadi calon presiden kan? Kita nggak tahu dia sesuai nggak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak. Kita nggak tahu. Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli, mau jual. Itu skill. Nah, skill itu yang mahal, itu pemberian Allah dan dilatih. Kita rezeki, Allah kan bagi-bagi. Ya. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah daral akhirah. Yang kamu carilah akhirat. Nggak ada suruhan cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita balik. Dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja. Katanya adil. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat di situ, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Itu antum ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya. Maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Nah, nggak tahu nih ayat baru ini. Saya boleh sebut tuh ayat-ayat setan. Itu ayat setan, Pak. Dai setan itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan nggak tuh? Mohon maaf nih. Kan dai itu dua aja, dai ilallah sama dai ila ghairillah. Dai kepada Allah atau dai kepada selain Allah. Dua aja dai. Dai artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah, mengenal Allah, atau orang yang mengajak kejar selain Allah. Dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus. Aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rezeki, minta jodoh. Boleh sih nggak apa-apa. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan. Itu azali. Semoga pusingnya. Tuh. Salah siapa nanya bab begituan? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihir rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan. Orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui disebut kita hari ini sunnatullah atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang. Mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah nih. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa. Dia yang maha pengasih. Penyayang itu bersemayam, meratakan, memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah, namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah. Jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadi kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan. Minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk sorga bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan, hukum keadilan. Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk sorga itu karena rahmat.
dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya, tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i, kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti, kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim. Maka saya berdoa semoga kita, saya dan yang hadir semua yang bermazhab Syafi'i ataupun yang tidak Syafi'i, yang selalu melazimkan baca Bismillahirrahmanirrahim, semoga kasih sayang Allah tumpah ruah dalam kolbu ini. Amin. Kalau sudah penuh di ini dalam kolbu ini nama Allah, keluarnya pasti sayang, sayang, sayang. Bukan benci, benci, benci. Ya, Allah memla' qulubana birahmatik. Ya Allah, yang Maha Penyayang, Amin. yang kasih sayangnya meliputi arasnya. Amin. Tubuh kami apalah dibandingkan arasmu ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau menyebut nabimu dengan rahmatan lil alamin. Amin ya Allah. Dan Engkau menyebut bahwa Engkau akan memberikan posisi yang tinggi untuk nabimu rahmatan lil alamin. Cahayanya meliputi arasmu. Maka ya Allah, leburkan diri kami, masukkan diri kami dalam cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna nura. Amin. Allahumma ja'alna nura. Amin. Allahumma ja'alna nura. Ya, Amin. jadikan kami, leburkan kami dalam cahaya Nabimu, cahaya rahmat kasih sayang. Amin. Sehingga ya Allah, tidak tersisa lagi dalam diri kami, dalam kalbu kami, pikiran kami, lisan kami, kebencian-kebencian. Allahumma ya man huwa rahmanur rahim, irhamna warhamil muslimin. Ya Allah, sayangi kami yang hadir malam ini, Amin. yang mendengarkan kajian malam ini. Amin. Orang-orang yang memusuhi kami, apalagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin. Allahumma arhamil muslimin. Ya Allah, siapapun yang di dalam kalbunya ada syahadat tauhid kepadamu, maka malam ini ya Allah turunkan kasih sayang kepadanya ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, birahmatika fadkhilna ila jannatik. Amin. Ya Allah, dengan kasih sayangmu juga ya Allah, maka undanglah kami masuk surgamu. Amin ya Allah. Undanglah kami masuk surga. Amin. Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Timbanglah kami dengan timbangan yang tidak payah. Amin. Allahumma ya Allah, jika nanti mungkar nakir menanyai kami tentang Engkau, bimbinglah kami untuk menyebut namamu ya Allah. Amin ya Allah. Wahai baginda Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, jika nanti wajahmu, namamu disebut oleh para malaikat, lalu mereka menanyakan, kenalkah engkau wajah ini? Tahukah engkau nama ini? Maka doakan kami, wahai baginda Rasulullah. Amin ya Allah. Bimbing kami, talqinkan kami. Amin ya Allah. Wah Allah, itu nabimu, itu rasulmu yang kami solawati setiap hari. Bimbing kami, ingatkan kembali kami, kembalikan ma'rifat kami kepadamu dan kepada nabimu. Sehingga kami masih ingat di alam kubur bahwa engkau adalah Rasulullah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma syfa'na. Allahumma syfa'na bi syafa'atihil uzma. Amin. Ya Allah, jika nanti di padang mahsyar semua orang kepanikan mencari siapa yang dapat membantunya, semua orang berkeringat, semua orang panik, siapa yang akan membantunya, maka saat itu ya Allah, izinkan baginda Nabi mengenal kami. Amin ya Allah. Izinkan cahaya wudhu kami berbekas nanti, Amin ya Allah. sehingga beliau mengatakan, wahai saudaraku, wahai umatku, jadikan kami yang dipanggil oleh Rasulullah Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Amin. Tubuh ini tetap menua, tapi ya Allah, meskipun semuanya berubah, jangan ubah hati kami dalam menyembahmu. Amin ya Allah. Jangan ubah hati kami dalam mencintai Rasulmu. Amin ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Waj'alna minal mukthirina li dzikrik. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin.
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Warzuqna ru'yatak wa ru'yata nabiyyik. Ya Allah, izinkan kami menatap keindahan wajahmu di dalam keindahan wajah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya baruhi ya Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.